Selamat pagi, salam warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Pembahasan kita pagi ini udah cukup agak lama nggak upload ya. Pembahasan kita pagi ini tentang player. Kembali pembahasan tentang player karena banyak pertanyaan di kolom komentar yang menanyakan begini. Player yang sering muter di pelepasan atau di start lebih dari 5 kali, muter 4 kali, 5 kali, 6 kali, itu kenapa? Karena banyak di luar sana yang bilang gini, player yang kebanyakan muter di lapak di start itu katanya masih kurang tenaga, masih belum hafal track. Dan menurut saya permasalahannya bukan cuma itu doang. Ada beberapa masalah lagi dan penyebab lagi, semoga bisa diatasi. Semoga ada apa ya kalau saya bilang, semoga ada jalan keluar dari video kali ini tentang curhatan kita di pagi ini. Selamat pagi, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk yang udah subscribe, like, komen. Terima kasih banyak untuk yang udah bantu jawab. Terima kasih banyak. Ini agak molor upload video karena ngedit film memang harus diburu-buru ya, karena ada kesibukan lain lagi. Tanpa panjang kali lebar, langsung ke pokok pembahasan awal. Sesuai pembahasan awal kita, merpati player yang kita sebut player itu masih muter di pelepasan atau di start. Bisa jadi dia muter 6 kali, 5 kali, bisa 7 kali muter baru dia mau menuju ke lapak. Itu penyebabnya kenapa? Sebagian orang berasumsi atau memiliki pendapat katanya player yang punya tingkah seperti itu masih kurang tenaganya. Ada yang bilang masih belum hafal jalur atau belum hafal track. Oke, itu masuk logika, tapi penjelasan saya ada sistem kesalahan yang lain lagi. Selain dua kesalahan yang disebutkan, tenaga dan belum hafal track karena terlalu dipaksa, yang berikutnya itu karena kesalahan saat melatih si player tersebut saat dia masih piyik. Merpati piyik kalau terlalu dipaksa menghafal track, memang nggak semua ya, pasti bakalan begitu. Coba pelajari di lapangan, melatih piyik, coba lihat. Terlalu kita memaksakan untuk menghafal track si piyik tersebut bakalan kebanyakan muter. Dan itu akan dia bawa nanti sampai dia dewasa, itu kebiasaannya. Jadi kembali ke permasalahan ketiga, tadi dua permasalahan dan permasalahan ketiga itu karena kebiasaan. Kebiasaannya kebiasaan buruk. Jangan disalahkan burungnya atau player yang kita latih, bahan player yang kita latih, tapi kesalahan saat melatih awal. Itulah kenapa disarankan melatih piyik itu di lar 1 atau setelah rampas. Karena apa? Nalarnya lebih bagus daripada saat melatih piyik 5, piyik 6, piyik 4, biasanya gitu. Kelamaan muter bisa menyebabkan kehabisan tenaga dan kebiasaan otomatis sampai di titik sampai di titik di kolongan nanti yang nggak kuatnya kadang moncor, ngegerobok, landing gitu loh. Kalaupun dia stabil biasanya turun tenaganya kurang. Tapi ingat ya, nggak semua burung yang di lobnya kenceng itu atasnya kenceng. Nggak semua burung yang di lobnya kayak daun kering, lembut gitu, di atasnya santai, enggak. Kembali seperti itu, jadi jangan ketipu lagi. Urusan burung bertenaga, oh kalau di lob pendek katanya tenaganya udah bagus karena kenceng nembaknya, enggak, itu nggak bisa ngejamin. Dan ada yang bilang, oh kalau ngelopan pendeknya terus datangnya belum nembak itu belum ada tenaga, itu nggak bisa jamin. Itu kembali ke karakter masing-masing dari indukan turun ke anaknya. Jadi merpati kolong ini nggak bisa terlalu ditebak. Yang penting jalani, perhatikan, baru bisa kita ambil titik permasalahannya. Nah, titik permasalahan dari yang kita bahas kali ini seperti kurang tenaga merpati tersebut, terus terlalu dipaksa menghafal track, kesalahan saat dia melatih piyik, ada lagi kesalahan berikutnya yang keempat adalah kesalahan genetik. Bukan karena indukan jantan atau betinanya nggak bagus, bukan. Tapi yang namanya kegagalan genetik itu pasti ada di anak keturunan berikutnya, entah keturunan keberapa.
Meskipun jantan bagus, betina bagus, pasti itu ilmu pasti ada anaknya yang cacat mental. Ya, bukan cacat fisik, bukan. Cacat mental. Jadi berpengaruh kepada karakternya yang gagal. Itu yang saya bilang. Jadi bukan hanya terfokus merpati player punya masalah seperti itu karena kurang tenaga, kurang menghafal tren, kurang fokus cari jalur, bukan. Banyak penyebabnya. Kalau memang saran saya, sebagian pernah saya coba obatnya, saya nggak berani ngasih tahu karena terlalu keras, dan efeknya saya sempat nanggung sendiri. Si jantan infertil, nggak bisa diambil anak keturunan. Itu bisa, tapi ketergantungan. Jadi saya nggak mau menyarankan pemberian hal seperti ini. Cukup saya melakukan kesalahan pemberian hal seperti itu, memang cukup terkenal mereknya dan itu mempan. Tapi untuk saran saya sekali lagi, jangan. Kalaupun nanti di kolom komentar, bang obatnya apa bang, bocorin, enggak, saya nggak bakalan ngasih tahu. Karena apa? Nanti ngerusak merpati itu sendiri. Karena merpati tersebut masih bisa kita latih ulang, kita bikin memorinya baru lagi dengan cara apa? Kita loloh ulang sampai anak yang dewasa, sampai anak yang mandiri, kita latih ulang di lapak yang baru. Sama aja kalau kita bilang ngelatihnya dari nol, kayak kita ngelatih babi. Biasanya ya taruhlah kita bilang 50% perbandingannya masih ada keberhasilannya gitu loh. Tapi itu butuh konsisten, butuh perawatan segala macamnya. Tapi kalau nggak sabar, silakan kumpulin duit lagi, beli player baru yang lebih jelas. Nggak usah terlalu ngabisin waktu terlalu lama, terlalu melatih. Kalau memang sekiranya merpati yang rusak kali ini, sesuai kita bahas kali ini, dia nggak bisa diperbaiki lagi karakternya gitu. Jadi kalau saran terakhir saya, jangan pernah kasih gandengan merpati yang seperti ini. Merpati yang punya masalah hal seperti ini jangan pernah dikasih gandengan, karena nanti apa? Percuma, bakalan ngerusak gandengannya sendiri, diajak muter-muter. Itu bahaya ya, itu bahaya. Kalau memang nanti ada pertanyaan, oh bang, kalau dibenahin sesuai cara lo, sesuai nanti apa yang lo bilang, apakah nanti bisa berhasil dengan cepat? Enggak, saya nggak menjamin itu keberhasilan proses seperti itu bakalan cepat, karena tergantung IQ merpatinya sendiri ya. IQ merpati itu masing-masing beda-beda. Meskipun satu induk, satu jantan, satu betina, anak keturunannya biasanya beda-beda, dari karakter, dari IQ, dari nalar, dari penyelesaian akhir, CC, dari kestabilan, biasanya ada perbedaan. Nggak semuanya rata. Itu kembali saya bilang, kalau semuanya rata, itu yang dibilang super breed. Susah mencapai tingkat yang namanya super breed. Bahkan peternak terkenal pun agak sulit. Apalagi kayak saya yang masih udahlah gitu, sekedar berbagi ilmu receh-receh aja untuk curhatan kita. Jadi kalau memang pertanyaan fokus seperti yang tadi udah saya jawab. Kalau memang ditanya obatnya ada, tapi saya nggak mau menyebutkan atau nggak mau menyarankan. Karena apa? Efeknya si jantan bisa infertil, akhirnya nggak ada gunanya. Dan kalau memang merpati seperti itu mau diternak, ada pertanyaan seandainya mau dibreeding, jangan. Itu yang sudah mengalami kegagalan genetik ya. Kalau memang ada yang bilang, oh bang, kalau merpati belum juara boleh diternak, boleh, tapi kalau kinerjanya bagus. Tapi kalau kinerja dan karakternya nggak bagus, jangan pernah diternak atau dibreeding atau diambil anaknya. Takutnya malah tambah rusak ke anak keturunannya. Kecuali merpati itu bagus, CC bagus, penyelesaian bagus, cuma dia sering cedera karena CC-nya terlalu besar, itu masih bisa diambil anaknya gitu loh. Intinya karakternya udah keluar, karakternya bagus, sudah ada masalah, cuma belum podium, ambil anaknya nggak ada masalah. Bahkan saya bilang, kalau ada mitos orang bilang, oh kalau mau ngambil anaknya tunggu podium ya, kalau belum rezekinya sampai kapan mau ngambil anaknya? Sampai nunggu merpatinya mati, hilang, kan nggak logis. Saya rasa untuk pagi ini cukup jelas. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.